Bagaimana Pak Prabowo? Kita langsung sebut nama Pak Prabowo aja. Ini Indonesia ini presidennya siapa sekarang? Pak Prabowo ya? Iya. Oh iya. Oh iya, Pak Prabowo ya, bener ya? Saya takut salah. Pak Prabowo ya? Oh iya iya iya. Secara konstitusi Pak Prabowo, entah seperti apa teknisnya. Nah, kalau kita flashback jauh ke belakang, Iya. Pak Jokowi itu dulu juga yang bawa ke Jakarta juga Pak Prabowo. Politik itu begitu, nah Ahok, Pak Prabowo, Jokowi, Megawati, SBY, siapalah itu mereka itu sebenarnya satu rekan, satu teman, satu kolam, satu rumpun, satu ikatan, gitu kan, satu ikatan batin mereka ini. Ya, mereka ini saat ini nggak bisa mengungkapkan dengan bahasa yang apa, tapi intinya sebenarnya mereka ini nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Iya. Ini flashback jauh ya ke belakang, 10-15 tahun yang lalu lah ya. Gitu. Jadi kalau bangsa ini sekarang rusak serusak-rusaknya, hancur sehancur-hancurnya, Pak Prabowo itu juga terlibat sebenarnya. Ikut bagian daripada dosa ini. Ini rusaknya negara ini, bangsa ini, tatanan ini adalah bagian dari sejarah masa lalu yang nggak bisa dinafikan. Yang di situ Pak Prabowo juga ada. Pak Prabowo secara sejarah ikut berdosa. Pak Prabowo ikut berdosa, dosa sejarah, gitu ya, dosa etika, dosa sejarah, dosa masa lalu, gitu nah. Tapi oke, lupakan itu, namanya politik, nggak abadi. Lupakan itu, kita nggak usah mikir masa lalu. Sekarang mikir sekarang ini. Nah, bangsa yang sudah terjajah ini, rakyat yang sudah menderita ini, rahim Ibu Pertiwi yang sudah dikoyak-koyak itu isinya itu, Ibu Pertiwi yang sudah diperkosa dari segala macam arah ya, dengan tidak bermoral ini. Nah, kita ngomong detik ini, kebetulan presidennya Pak Prabowo. Apa Pak Prabowo itu nggak pengen lepas dari dosa masa lalunya, lepas dari dosa sejarahnya? Apa Pak Prabowo itu nggak pengen dikenang sebagai pahlawan? Sekarang kesempatan, gitu kan? Nggak apa-apa, rakyat memaafkan dong. Seandainya Pak Prabowo itu, maaf ini ya dalam tanda petik, mungkin seandainya Pak Prabowo itu sama Jokowi itu sebagaikan Romeo dan Juli sekalipun, ya, Romeo dan Juliet sekalipun, kita memaafkan asal detik ini Pak Prabowo tegas gitu. Ya kita ngomong berdasarkan panggung depan ini, kita nggak tahu panggung belakangnya, kita hanya berdasarkan mata lahir saja ini. Nah sekarang kan presidennya Pak Prabowo. Dulu Pak Prabowo sudah kalah Pilpres sama Jokowi, 2 kali kalah, bahkan sampai ke MK, kecurangan terjadi di mana-mana. Pak Prabowo menggugat ke MK ya kan, bikin tulisan apa itu namanya, Indonesia Paradoks. Nah harusnya kalau Pak Prabowo itu ingin sekarang itu menjadi presiden yang sebenarnya, kan dulu Pak Prabowo kalah 2 kali, ingin jadi presiden gitu loh. Nah sekarang sama Allah bener-bener sudah dijadikan presiden. Nah gitu maksud saya. Semoga video ini nyampe ke Pak Prabowo. Ini omongan rakyat jelata seperti saya ini, wallahu alam. Intinya ini omongan saya ya, Pak Prabowo, demi Allah, nah ini demi Allah versi saya. Kalau versi mereka nggak cocok ya nggak apa-apa, karena saya ini ngomong berdasarkan iman, keyakinan saya. Jadi saya boleh pakai nama Allah, demi Allah. Kalau Pak Prabowo itu tetap ya menganggap Jokowi itu gurunya, menganggap Jokowi itu teman baiknya, menganggap Jokowi itu segala-galanya, intinya ada bayangan geng Solo ya di dalam pemerintahan yang sekarang itu, demi Allah ya Pak Prabowo akan tenggelam juga nanti akhirnya, tenggelam menjadi sampah sejarah juga akhirnya. Walaupun sebenarnya dari dulu secara sejarah Pak Prabowo juga bagian dari sampah sejarah ini, bagian dari kerusakan yang detik ini terjadi. Tapi kan sekarang beliau punya kesempatan sebenarnya untuk merubah itu. Sekarang di tangannya Pak Prabowo itu ada panglima hukum yang
di atas semuanya. Jadi kalau Pak Prabowo mau 1 menit selesaikan masalah ini, walaupun nyawa taruhannya, bisa. Gitu kalau Pak Prabowo berani mempertaruhkan nyawanya, yang sering beliau gembar-gemborkan, saya TNI, saya berperang mempertaruhkan nyawa, misalkan. Kan dulu sering berteriak gitu. Nah coba buktikan sekarang, nggak usah lawan penjajah, lawan oligarki sekarang. Ya kan, lawan oligarki berani nggak? Nah, kalau berani ya ini kesempatannya untuk membersihkan dosa masa lalu. Nah, jadi Pak Prabowo sekarang Anda presiden, panglima tertinggi dari segala hukum, segala tatanan di negeri ini. 1 menit Anda mau menyelesaikan masalah serumit apapun selesai, walaupun taruhannya nyawa. Entah nyawa, entah seluruh hartanya Pak Prabowo itu tiba-tiba ludes, nggak masalah, rakyat pasti di belakangnya. Ini saya sampai bilang taruhannya nyawa, nggak apa-apa. Ya memang begitu ganasnya ini gurita penjajahan ini kan. Jadi saya tahu betapa sulitnya posisinya Pak Prabowo sekarang itu. Dilema, dimakan bapak yang mati, nggak dimakan ibu yang mati gitu kan. Jadi isi malakama. Ini kalau saya kunyah bapakku mati, kalau nggak saya kunyah ibuku yang mati. Itu posisinya Pak Prabowo sekarang. Ya sudah, ambil, korbankan salah satunya gitu ya. Yang penting mengarah ke perbaikan ini. Ini saya belum bahas ke soal Aceh, Raja Ampat dan sebagainya. Intinya, selama pemerintahan Pak Prabowo ini dibayangi, diisi oleh menteri-menteri, pejabat-pejabat bawaan dari geng Solo, rumit terus ini Pak Prabowo ini, rumit, berat ya. Ini ada sampah sejarah, ada sampah dosa sejarah di belakangnya Pak Prabowo ini yang tidak mungkin, itu akan terus menghambat itu kredibilitasnya Pak Prabowo itu. Nah, gitu narasinya. berkaitan kan itu